بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah dan alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat dan banyak karunia, yang dengan kenikmatan tersebut kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi saya untuk menyampaikan dan berbagi ilmu, dan untuk teman-teman sekalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan. Saya memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh ini sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan pesan-pesan dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat beserta salam tersebut semoga juga bersambung sampai untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang ikut berjuang bersama beliau, serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir hayatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Akhi dan ukhti fillah, biiznillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengkaji bersama tentang sebuah tema yang cukup menarik dan juga penting, yaitu tentang memaknai belajar Imam Bukhari. Atau dengan kata lain, kita akan memahami bagaimana metode Imam Bukhari di dalam mempelajari ilmu agama Allah, dengan tujuan agar semoga kajian kali ini bisa menjadi cahaya bagi para penuntut ilmu yang ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhi dan ukhti fillah, insyaallah kita akan membahas dua poin besar. Poin yang pertama berkaitan dengan sejarah singkat tentang Imam Bukhari. Dan poin yang kedua, kita akan mempelajari langsung tentang metode dan tata cara yang digunakan oleh Imam Bukhari di dalam mempelajari agama Allah. Namun, sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, mungkin ada sebagian di antara kita yang tidak kenal dengan Imam Bukhari. Meskipun itu sedikit. Karena Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala jadikan namanya dikenal oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala karena ketulusan beliau di dalam memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhi dan ukhti fillah, siapakah Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah Amirul Mu'minin fil hadis dan Imamul Muhadditsin. Beliau adalah imamnya para ahli hadis. Sampai-sampai Imam Muslim mengatakan bahwasannya beliau adalah Ustadzul Ustadzin wa Tabib al-Hadits fi ilalih. Beliau adalah ustadznya para asatidzah dan juga dokter yang mengetahui tentang penyakit-penyakit hadis. Ukhti dan akhi fillah, siapakah Imam Bukhari?
Imam Bukhari adalah seorang ulama besar yang dikatakan oleh Amr bin Ali Al-Fallas, semua hadis atau sebuah hadis yang tidak diketahui oleh Imam Bukhari berarti itu bukanlah hadis. Siapakah Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah seorang ulama besar yang pertama kali mencatat dan juga mengarang sebuah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Sebelum datangnya Imam Bukhari, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan pada sebuah kitab yang di situ bercampur antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lemah. Namun ketika Imam Bukhari rahimahullahu taala muncul di atas permukaan bumi ini dan dia diberikan anugerah dan karunia ilmu yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesempatan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Akhi dan ukhti fillah, pertanyaan yang selanjutnya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, untuk apa kita mempelajari metode Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah? Untuk apa kita mengkaji tata cara Imam Bukhari dalam belajar dan meneliti agama Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tujuannya cukup besar. Setidaknya saya ingin mengungkapkan dua tujuan yang sangat penting. Tujuan yang pertama, kita tahu semua bahwasanya Imam Bukhari adalah seorang imam. Imam Bukhari adalah seorang ulama besar. Oleh karenanya, kita perlu untuk mengetahui metode dan tata cara Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah, agar jalan dan cara dalam kita mempelajari agama Allah setidaknya sama dengan cara dan jalan yang ditempuh oleh Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah. Tujuan yang kedua, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tentunya sebelum beliau menjadi seorang ulama, beliau tidak lain dan tidak bukan melainkan beliau adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahil, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak mengenal apa-apa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesempatan untuk mempelajari agama Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesempatan untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan mengangkat derajat beliau, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai ulama. Dan dengan kita mempelajari metode Imam Bukhari dalam mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, setidaknya bisa menjadi barometer untuk kita bahwa cara kita belajar itu sudah sama dengan caranya Imam Bukhari. Atau minimal, jika seandainya kita tidak ingin sampai kepada derajat para ulama, minimal jalan yang kita sedang tempuh ini tidak salah. Minimal jalan yang kita tempuh ini mendapatkan penerangan dan cahaya dari caranya Imam Bukhari mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhi dan ukhti fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentunya poin yang ketiga, sebelum kita melanjutkan dan mengkaji bersama tentang dua poin besar, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian tentang keutamaan menuntut ilmu. Tentunya ya, keistimewaan menuntut ilmu adalah keistimewaan yang sangat besar. Cukup bagi kita untuk mengingat sebuah ayat suci Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang keistimewaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan akan melebihkan orang-orang yang berilmu lagi beriman beberapa derajat. Ayat ini sangat tegas dan juga sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan kita baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Saya yakin ya, sebagian besar kaum muslimin ketika diberikan kedudukan yang tinggi di dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana, coba bayangkan wahai kaum muslimin, ketika kedudukan yang tinggi tersebut kalian akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak, di sebuah tempat di mana kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, di sebuah tempat yang kita akan melihat keindahan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya ya, hal ini
membuat kita semakin bersemangat untuk mengetahui metode dan tata cara para ulama dalam mempelajari agama Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu poin yang berkaitan tentang biografi singkat Imam Bukhari. Imam Bukhari, nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi. Ini adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Di antara kakek Imam Bukhari yang namanya Bardizbah. Seperti ini yang dikatakan oleh para ulama dalam mengetahui harakat atau kata Bardizbah. Bardizbah ini pada asalnya adalah bahasa Persia, ya, yang artinya zarra. Zarra adalah petani. Ya. Bardizbah dia beragama Majusi dan dia meninggalkan dunia ini masih dalam kondisi dan memeluk agamanya. Ya. Adapun anaknya yang bernama Al-Mughirah, ya, beliau diberikan anugerah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam melalui salah seorang pemimpin dari negeri Bukhara yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Oleh karenanya, ya, kita mendengar bersama bahwa di antara nama Imam Bukhari di situ disebutkan Al-Ju'fi. Karena Al-Yaman Al-Ju'fi, beliau yang menyebabkan masuk Al-Mughirah ke dalam agama Islam. Dan sebagai bentuk jasa kepada Al-Yaman Al-Ju'fi, ya, nisbah Al-Ju'fi itu dinisbatkan kepada Al-Yaman karena beliau menjadi sebab masuknya Al-Mughirah yang merupakan salah satu kakek Imam Bukhari ke dalam agama Islam. Ya. Adapun kunyah beliau adalah Abu Abdullah dan beliau dijuluki sebagai Imamul Muhaddithin atau Amirul Mu'minin fil Hadis, imam dalam bidang ilmu hadis. Adapun Al-Bukhari ini adalah sebuah nisbat dan penyandaran kepada sebuah negeri yang dimana Imam Bukhari dilahirkan, yaitu negeri Bukhara. Negeri Bukhara terletak di Asia Tengah. Dia adalah salah satu negeri yang bertempat di seberang sungai Jaihun. Begitu orang Arab menamakannya. Adapun orang-orang Yunan menamakan sungai Jaihun itu dengan sungai Oxus. Ya. Dan sekarang negeri Bukhara sudah menjadi salah satu kota dari negeri Uzbekistan, ya, dari negeri Uzbekistan. Adapun ayah beliau yang bernama Ismail, ayah beliau ini meninggal ketika Imam Bukhari masih kecil. Ya. Tapi subhanallah, ya, setelah itu Imam Bukhari dididik oleh ibunya. Dan kalau seandainya kita perhatikan, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ayahnya meninggal terlebih dahulu, kemudian dididik oleh ibunya, mereka mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak para ulama yang mengalami nasib seperti Imam Bukhari. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ayahnya meninggal dunia ketika dia masih kecil. Kemudian dia dididik oleh ibunya. Dan akhirnya beliau menjadi seorang ulama. Ya. Dan di antara juga Abu Hanifah. Abu Hanifah, ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Dan dia mendapatkan pendidikan dari ibunya. Dan akhirnya dia menjadi seorang ulama. Dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Kemudian dia mendapatkan pendidikan dari ibunya. Dan akhirnya dia juga menjadi seorang ulama. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang mendapatkan nasib yang sama seperti Imam Bukhari. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka sehingga mereka menjadi para ulama, orang-orang yang dibutuhkan oleh seluruh manusia
untuk menerangi jalan mereka untuk menuju dan menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi dan ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua berkaitan dengan biografi singkat Imam Bukhari, tentang kelahiran Imam Bukhari. Kapan Imam Bukhari rahimahullahu taala dilahirkan? Imam Bukhari rahimahullahu taala dilahirkan pada hari Jumat tanggal 13 Syawal pada tahun 194 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Bukhara. Imam Bukhari ini, ya, di antara kisah yang diceritakan oleh para ulama pada kitab mereka, di masa kecilnya beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang buta. Ketika Imam Bukhari mendapatkan ujian ini, ibunya tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk meminta dan meminta serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan matanya. Hingga akhirnya datanglah suatu saat. Ketika itu ibunya Imam Bukhari bermimpi ia bertemu dengan Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Ibrahim Al-Khalil alaihi salam berkata kepada ibunda Imam Bukhari, "Ya hadhih, qad raddallahu ala ibnika basarah bi kathrati du'aik." Wahai seorang wanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika dia bangun dari tidurnya dan dia mendapati Imam Bukhari telah melihat sebagaimana apa yang dia mimpikan. Sebetulnya permasalahan ini bukan permasalahan yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan oleh dokter yang paling ahli di dunia ini. Di antaranya adalah mata yang buta. Dan ini bukan kejadian satu-satunya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata hambanya yang buta kemudian dia bisa melihat. Banyak dalam kisah-kisah Al-Qur'anul Karim kita mendapati bahwasanya di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diuji dengan mata yang buta. Seperti Nabiullah Yaqub alaihi salam yang akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya kembali. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan apapun kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya hendaknya kita meminta pertolongan dan banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari negeri-negeri kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Poin yang selanjutnya berkaitan dengan guru-guru Imam Bukhari. Kalau seandainya kita membuka lembar-lembaran kitab para ulama yang menjelaskan tentang biografi Imam Bukhari, kita akan mendapati guru-guru Imam Bukhari sangatlah banyak. Bahkan Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah menyebutkan bahwa guru beliau mencapai 1080 orang dari ulama. Ya, ini adalah jumlah yang cukup besar. Ya, oleh karenanya sebagian ulama mengarang sebuah kitab yang mengumpulkan nama-nama guru Imam Bukhari. Ya, banyak di antaranya adalah Ibnu Adi yang menamakan kitabnya tentang Asami man rawa anhumul Bukhari, nama-nama orang-orang yang pernah Imam Bukhari meriwayatkan dari mereka. Di antara guru-guru Imam Bukhari, ya, di antaranya adalah Ali bin Madini. Ali bin Madini adalah guru Imam Bukhari yang paling disegani oleh Imam Bukhari. Sampai pada waktu itu Imam Bukhari pernah berkata, "Mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali bin Madini." Aku tidak pernah merasa kecil di hadapan seseorang kecuali ketika aku berada di hadapan Ali bin Madini. Di antara guru-guru beliau adalah Yahya ibn Ma'in, kemudian Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah, Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, dan masih banyak lain guru-guru Imam Bukhari. Di sini ada sebuah faedah, ya, yang saya ingin sampaikan kepada akhi dan ukhti muslimah. Apa faedahnya kita memperbanyak guru? Ya. Di sini Imam Bukhari rahimahullahu taala guru beliau banyak. Tentunya para ulama menjelaskan di antara faedah banyak guru ini menjadikan sebuah sebab bagi kita agar pandangan kita luas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Agar kita ketika kita menyimpulkan sebuah hukum, kita menyimpulkannya dengan sikap yang bijak, dengan memandang seluruh dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh Imam Bukhari ini beliau
mempelajari fikih Abi Hanifah dari kitab-kitabnya Ibnu Mubarak dan juga dari kitabnya Waqi. Ya. Kemudian Imam Bukhari juga mempelajari fikihnya Imam Malik. Beliau juga mempelajari fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian hubungan beliau dengan Imam Ahmad bin Hanbal adalah hubungan yang cukup erat, sehingga beliau memahami dengan baik fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, ketika pandangan beliau cukup luas, akhirnya beliau tidak mengikuti salah satu madhab di antara 4 madhab yang banyak tersebar di negeri-negeri kaum muslimin. Beliau adalah seorang imam mujtahid mutlak karena pandangannya yang sangat luas, karena beliau telah mempelajari tata cara mengambil kesimpulan dari dalil, sebagaimana beliau telah mengetahui bagaimana bagaimana mencari tahu apakah dalil tersebut pantas untuk dijadikan sumber hukum, ya, dan seterusnya, ya. Oleh karenanya, ya, akhi dan ukhti fillah, jangan pernah berputus asa dalam mencari ilmu, ya. Dan juga kita berusaha untuk mencari guru-guru yang memang kompeten dalam bidangnya. Kita berusaha untuk mencari guru-guru yang akidahnya baik, yang akidahnya sesuai dengan akidah salaf, yang akidahnya sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita berusaha mendengarkan dari mereka. Ini jika seandainya kita tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Adapun jika seandainya kita memahami bahasa Arab dengan aktif, maka kita langsung mengambil ilmu dari para ulama besar. Di antara ulama-ulama yang masih hidup di abad ini adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dan juga anaknya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, dan juga di antara ulama besar adalah Syekh Saleh Al-Fauzan, dan para masyayikh lainnya. Ya, kita langsung mengambil ilmu dari mereka. Kita menghafalkan apa yang mereka sarankan untuk dihafalkan. Kita meringkas, ya, penjelasan-penjelasan mereka terhadap matan-matan ilmu. Kemudian kita amalkan apa yang kita pelajari dari mereka. Akhi dan ukhti fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang selanjutnya berkaitan dengan murid-murid Imam Bukhari. Siapa saja murid-murid Imam Bukhari rahimahullah taala? Tentunya murid Imam Bukhari sangatlah banyak, ya. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Imam Muslim Al-Hajjaj, yang memiliki kitab sahih, ya, kitab yang dinilai sahih setelah Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan di antara murid-murid beliau ada yang bernama Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah juga memiliki kitab yang dinamakan dengan kitab sahih. Kemudian Imam Tirmidzi yang mempunyai kitab disebut dengan Jami'ut Tirmidzi. Di antaranya juga adalah Imam An-Nasa'i yang mempunyai kitab Sunan Nasa'i, Ibnu Abi Dunya, dan juga Al-Bazzar, dan masih banyak lain murid-murid beliau yang menimba ilmu dari beliau. Murid-murid beliau sangatlah banyak. Ada salah seorang murid beliau yang bernama Al-Firabri. Beliau pernah mengkisahkan tentang jumlah murid-murid yang dahulu sempat mendengarkan riwayat dari Imam Bukhari. Kata beliau, di antara orang-orang yang mendengarkan riwayat dari Imam Bukhari bersama aku, jumlahnya kurang lebih sekitar 70.000 orang. Ini menunjukkan banyaknya murid Imam Bukhari. Bahkan lebih dari itu, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, apabila kita ingin menghitung murid-murid Imam Bukhari, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah ulama yang besar, karena murid-murid beliau sangatlah banyak. Banyak orang-orang yang ingin menimba ilmu dari beliau. Adapun karya-karya yang ditulis oleh Imam Bukhari juga cukup banyak. Karya yang terkenal adalah Sahihul Bukhari. Banyak orang mengenal Sahihul Bukhari. Sebagian kita atau sebagian besar dari kita tidak mengetahui apa sih nama lengkap Sahihul Bukhari yang dinamakan oleh Imam Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari bahwa nama asli dari Sahihul Bukhari adalah Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini adalah nama yang diberikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara karya tulis Imam Bukhari adalah kitab Al-Adabul Mufrad, ya, dan juga Raf'ul Yadaini fi Shalah wal Qira'atu khalfal Imam, dan ada sebuah kitab yang cukup besar yang bernama At-Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir ini dicetak kalau tidak salah sekitar 9 jilid, ya. Dan masih banyak karya-karya tulis Imam Bukhari yang lain. Beliau banyak menghabiskan waktunya
untuk menebarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada dirinya, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan. Ya. Poin selanjutnya, kita perlu untuk mengetahui akidah Imam Bukhari. Karena sebagian orang mengklaim bahwasanya akidah Imam Bukhari adalah akidah Asy'ariyah. Ada lagi yang lain yang mengklaim bahwasanya beliau adalah memiliki akidah yang lain. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui apakah akidah Imam Bukhari. Kalau seandainya kita mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan juga persaksian-persaksian para ulama terhadap Imam Bukhari, kita akan menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwasanya Imam Bukhari ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akidah beliau adalah sama dengan aqidatus salafus saleh. Dan yang menunjukkan akan hal ini setidaknya ada 4 poin besar. Yang pertama, Al-Imam Al-Lalakai di dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, ketika menyebutkan nama-nama ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan di antara mereka adalah Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari akidahnya adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita bisa menilai akidah Imam Bukhari dari kitab sahihnya. Di dalam kitab sahih Imam Bukhari, beliau menyebutkan sebuah pembahasan tentang kitab Tauhid. Di situ secara tegas beliau menyimpulkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik yang berkaitan dengan ubudiyah kepada Allah ataupun yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang orang pembaca yang bijak, jujur, dia akan menyimpulkan bahwasanya akidah Imam Bukhari adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin yang ketiga, beliau mengarang sebuah kitab di mana beliau membantah ahli bidah. Ya. Beliau menamakan kitab tersebut dengan kitab Khalq Af'alil Ibad. Ya, di dalam kitab tersebut secara tegas Imam Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan, memaparkan dan menetapkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian poin yang keempat yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang ulama yang memiliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat pada guru-guru Imam Bukhari. Siapakah guru-guru Imam Bukhari? Beliau sangat dekat sekali dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Siapa Imam Ahmad ibn Hanbal? Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau adalah imamu ahli sunnah fi zamanihi. Beliau adalah imam ahli sunnah pada zamannya. Dan juga di antara guru Imam Bukhari adalah Ishaq ibn Rahuyah. Beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara guru beliau adalah Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Beliau juga salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan di antara guru beliau adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Beliau juga salah seorang merupakan ulama yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Secara jelas dari 4 poin tersebut, ini menyimpulkan bahwasanya akidah Imam Bukhari adalah akidah salafus saleh, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang juga menjelaskan tentang kemurnian dan keesaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin yang selanjutnya tentang madhab fikih Imam Bukhari, sebagaimana yang telah saya singgung pada pembahasan di muka, bahwa beliau tidak memiliki madhab tertentu. Para peneliti mengatakan bahwasanya madhab Imam Bukhari adalah madhabnya ahlul ijtihad. Beliau adalah seorang mujtahidun mutlak, sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa para ulama yang telah meneliti sejarah dan ilmu Imam Bukhari. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, sebagaimana yang dikatakan di dalam Fathul Bari, Al-Kashmiri yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari. Semuanya mengatakan bahwasanya Imam Bukhari tidak bermadhab dan beliau adalah seorang ulama mujtahid mutlak. Makanya pada zaman Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau dikenal sebagai Sayyidul Fuqaha, pimpinannya para ahli fikih. Bahkan Nu'aim bin Hamad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari faqihu hadhil ummah. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari adalah ahli fikih untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru Imam Bukhari yang bernama Muhammad bin Bashar mengatakan bahwasanya Imam Bukhari adalah sayyidul fuqaha. Dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, aku tidak pernah mengetahui seseorang yang lebih faham tentang fikih melainkan Imam Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari ya madhabnya adalah madhab mujtahid, madhab ijtihad, mujtahid mutlak, tidak bermadhab, tidak mengikuti madhab ulama tertentu. Ya. Poin selanjutnya tentang pujian para ulama terhadap Imam Bukhari. Sangat banyak sekali pujian para ulama, sanjungan para ulama, persaksian baik dari para ulama tentang Imam Bukhari. Sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan,
jika seandainya kita ingin menyebutkan sanjungan dan pujian para ulama setelah Imam Bukhari untuk Imam Bukhari, niscaya kertas-kertas ini tidaklah cukup dan nafas ini akan berhenti berhembus sampai kita menyelesaikan sanjungan dan pujian Imam Bukhari. Saking banyaknya pujian dan sanjungan dari para ulama terhadap Imam Bukhari tentang ketinggian ilmunya, ya, maka cukup bagi kita untuk menyebutkan setidaknya gurunya yang menyanjung Imam Bukhari, muridnya yang menyanjung Imam Bukhari, dan juga sahabat yang segenerasi dengan beliau yang memberikan pujian baik terhadap Imam Bukhari. Di antara guru Imam Bukhari yang memberikan pujian baik terhadap Imam Bukhari adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan bahwa tidak ada di Khurasan seseorang yang lebih hafidh daripada Imam Bukhari. Ya. Adapun teman beliau yang menyanjung dan memberikan pujian terhadap beliau adalah Abu Hatim Ar-Razi. Ini adalah teman beliau, ya, yang satu generasi dengan Imam Bukhari. Beliau juga mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang paling hafidh di negeri Khurasan dari Imam Bukhari rahimahullahu taala. Adapun dari murid beliau adalah Imam Muslim. Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat tinggi dalam memuji Imam Bukhari. Beliau mengatakan, "Asyhadu annahu laisa fid dunya mithlak." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada di dunia ini seperti engkau, wahai Imam Bukhari. Menunjukkan tentang ketinggian Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bahkan coba bayangkan, ayyuhal ikhwah wal akhawat fillah, ada salah seorang ulama yang bernama Abu Sahal pernah mengatakan, aku pernah berjumpa lebih dari 30 ulama di negeri Mesir. Semuanya mereka mengatakan bahwasanya kebutuhan dan keperluan kita di dunia ini hanyalah ingin melihat Imam Bukhari. Sangat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, lebih dari itu, ada salah seorang ulama juga yang bernama Raja ibn Raja. Beliau mengatakan, saya berharap saya bisa menjadi bagian dari tubuhnya Imam Bukhari. Ini menunjukkan akan ketinggian kedudukan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan bagian terakhir dari biografi singkat Imam Bukhari adalah berkaitan dengan wafatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sebelum wafat, beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebuah fitnah yang menyebabkan beliau merasa sempit hidup di dunia ini. Beliau diuji oleh orang-orang yang memiliki sifat yang hasad dan dengki terhadap kedudukan Imam Bukhari. Beliau dituduh bahwasanya beliau mengatakan bahwa lafzi bil Qur'ani makhluk. Ada orang yang menuduh mengatakan bahwasanya Imam Bukhari pernah berkata bahwa lafaz yang keluar bacaan Al-Qur'an ini adalah makhluk. Nah, sebetulnya kata ini ya memiliki dua makna, ya. Memiliki dua makna. Kalau seandainya yang kita maksudkan adalah Al-Quran yang dibaca itu adalah makhluk, ini adalah kafir sebagaimana kata Imam Ahmad, dan ini bukan yang dimaksud oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Dan makna yang kedua adalah makna yang sesuai dengan pandangan Imam Bukhari, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyahnya, bahwa maksud Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut bahwa yang merupakan makhluk dan ciptaan Allah subhanahu wa taala adalah suaranya tersebut, dan juga intonasi itu merupakan perbuatan manusia, dan perbuatan manusia adalah makhluk, ya, perbuatan manusia adalah makhluk. Padahal ya kalau seandainya kita pelajari dan kita teliti riwayat Imam Bukhari, Imam Bukhari belum pernah mengatakan bahwasanya lafzi bil Qur'ani makhluk. Imam Bukhari ketika ditanya tentang lafazku, bacaanku untuk Al-Quran apakah makhluk, apa kata Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa af'alul ibadi makhluqah. Dan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imtihanu bid'ah. Dan menguji orang ini bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya. Intinya, akhirnya karena fitnah ini Imam Bukhari dijauhi oleh manusia. Imam Bukhari dibenci oleh manusia. Dan akhirnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala merasakan sempit hidup di dunia ini. Imam Bukhari keluar dari kota Naisabur. Beliau berjalan untuk menuju negerinya, kembali dari kota Naisabur, dan ketika beliau bermalam di sebuah tempat, beliau melaksanakan salat malam dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, Allahumma
qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, sesungguhnya bumi yang luas ini telah menjadi sempit bagiku, maka ambillah nyawaku agar aku bisa berjumpa dan bertemu denganmu. Kemudian kata Imam Zahabi rahimahullah ta'ala, tidak lebih dari 1 bulan setelah beliau berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nyawa beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Imam Bukhari untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau meninggal di sebuah daerah yang dinamakan dengan Khartang, ya, di tempat kerabat-kerabatnya. Beliau meninggal tepatnya pada malam Sabtu, dan ini adalah malam Idul Fitri. Pada waktu itu di tahun 256 Hijriyah, dan umur beliau ketika itu 62 tahun. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini adalah poin yang pertama, ya, dalam materi kita kali ini, yaitu tentang biografi singkat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada pembahasan dan poin yang kedua, yaitu metode Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam belajar agama, dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita akan menyebutkan metode Imam Bukhari berbentuk poin-poin penting, dan kita akan menyampaikan bab-bab yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya yang menerangkan tentang metode beliau di dalam mempelajari agama. Metode beliau di dalam mempelajari agama. Kemudian kita akan ikuti apakah bab yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu betul-betul dipraktekkan oleh Imam Bukhari sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita akan mengetahui bersama dengan kita mendengarkan penjelasan berikut. Yang pertama, di antara metode Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah adalah niat yang baik. Berniat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah merupakan amalan yang sangat penting sekali, terlebih dalam menuntut ilmu. Seseorang yang memiliki niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dirinya jalan untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama adalah hadis yang berkaitan dengan niat, yaitu hadis Umar bin Khattab rahimahullahu taala radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, para ulama menyebutkan tidaklah Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam kitab sahihnya menjadi hadis yang pertama, melainkan untuk mengingatkan para penuntut ilmu sebelum ia mempelajari ilmu agar dia memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya menyebutkan sebuah bab yang berkaitan dengan niat, yaitu bab ma jaa innal a'mala binniyah wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa. Bab yang menerangkan bahwasanya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian kita akan melihat kondisi Imam Bukhari dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa niat Imam Bukhari dalam belajar ilmu agama? Kalau kita pelajari dari biografi Imam Bukhari, kita akan mendapati Imam Bukhari rahimahullahu taala di antara niat-niat baiknya dalam mempelajari agama Allah, yang pertama adalah dia meniatkan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk kaum muslimin, mengangkat kebodohan pada dirinya dan juga untuk kaum muslimin, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah perkataan beliau rahimahullahu taala. Suatu saat beliau pernah berkata, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku berharap semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kaum muslimin dari karya-karya tulisku." Dari karya-karya tulisku. Ini sangat jelas sekali bahwasanya tujuan Imam Bukhari mempelajari agama Allah, menebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat untuk kaum muslimin, agar kaum muslimin mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Tentunya sebelum beliau menginginkan manfaat tersebut dirasakan oleh kaum muslimin, beliau telah mendapatkan manfaat tersebut pada dirinya.
ya. Dan itu sangat jelas dan dirasakan dengan baik oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Ini adalah niat yang pertama. Niat yang kedua di antara niat baik Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah adalah mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas sekali dari biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia seakan-akan berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia sedang memegang sebuah kipas, ya, sebuah kipas yang beliau gerakkan, ya, agar tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sesuatu yang bisa melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala bertanya kepada ahli ta'bir yang bisa menjelaskan mimpi beliau. Kemudian para ahli ta'bir tersebut menjelaskan bahwasanya maksud dari mimpi tersebut engkau membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para pendusta, yang mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam kesempatan yang lain Imam Bukhari rahimahullahu taala maftus sahiha fi 16 sana. Aku pernah menulis kitab sahih selama 16 tahun dengan tujuan agar aku menjadikan kitab tersebut sebagai hujjah antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya niat baik Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita para penuntut ilmu hendaknya ketika kita mendengarkan kajian, ketika kita mempelajari agama Allah, hendaknya kita menjadikan niat baik tersebut pada diri kita. Ya, kita berusaha untuk mendapatkan manfaat pada diri kita dan berusaha untuk meniatkan agar manfaat tersebut tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga kita berusaha, ya, meniatkan di dalam hati kita ketika kita mempelajari agama Allah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita ada yang berniat menuntut ilmu untuk mencari dunia. Jangan sampai di antara kita ada yang berniat di dalam menuntut ilmu untuk mencari seorang wanita. Jangan sampai di antara kita ada yang meniatkan ketika dia menuntut ilmu untuk mendapatkan tahta dan kedudukan. Ya, karena para penuntut ilmu yang niatnya seperti itu, maka mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumbu-sumbu api neraka, dan mereka yang akan dibakar terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata sebuah syair, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang alim, seorang yang berilmu, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah poin yang pertama dalam mempelajari agama Allah yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Adapun poin yang kedua, metode Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah adalah meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat jelas sekali dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan yang menunjukkan akan hal itu, yang pertama, Imam Bukhari rahimahullahu taala membuat sebuah bab dalam kitab sahihnya dengan bab ma jaa fil ilm wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Bab apa atau hadis yang berkaitan tentang ilmu dan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ya. Adapun praktek dari Imam Bukhari rahimahullahu taala, coba perhatikan kisah yang baru saya bawakan, bahwasanya Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada karya-karya tulisnya. Coba bayangkan, akhi dan ukhti fillah, apa yang beliau harapkan dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada karya-karya beliau. Tentunya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, yang tentunya dimanfaatkan oleh dirinya pribadi. Dan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita amalkan dan kita sebarkan ilmu tersebut. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika dia, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, menebarkan ilmunya melalui lisan dan tulisan, apa yang akan didapatkan oleh Imam Bukhari? Pahala yang melimpah yang akan beliau raih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, antara metode Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah adalah semangat di dalam menuntut ilmu. Ini harus ada dalam jiwa-jiwa penuntut ilmu. Harus ada semangat yang menggebu-gebu di dalam, dan ini telah dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di mana
beliau menyebutkan sebuah bab yang berkaitan dengan ini. Beliau mengatakan babul hirsi 'alal hadis, bab semangat untuk mendapatkan atau untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang lain beliau mengatakan babul khuruji fi talabil ilm, bab keluar untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari ilmu Allah. Pada bab lain beliau mengatakan babur rihlati fil mas'alatin nazilah wa ta'limi ahli, bab rihlah, bepergian jauh untuk mengetahui hukum sebuah masalah yang baru terjadi, yang kemudian dia ajarkan jawaban tersebut kepada keluarganya. Pada bab yang lain Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babus samari fil ilm, bab bermalam dan tidak tidur untuk mempelajari ilmu Allah subhanahu wa taala. Pada bab yang lain Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babut tanawubi fil ilm, bab bergantian untuk mencari ilmu. Bab bergantian untuk mencari ilmu, maksudnya bergantian dengan kawannya, ya, yang satu hadir dan yang satu lagi kerja, maka yang hadir menyampaikan manfaat apa yang dia dapatkan dari majelis ilmu, di hari esok bergantian dia yang mengkaji ilmu dan temannya itu bekerja dan dia menyampaikan manfaat apa yang dia dapatkan dari majelis ilmu kepada temannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Nah, pertanyaannya, apakah Imam Bukhari memiliki semangat di dalam menuntut ilmu? Bagaimana semangat Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya ya, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala memiliki semangat yang sangat luar biasa di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah mulai rihlah meninggalkan kota dan negeri kelahirannya itu pada tahun 210 Hijri, berarti Imam Bukhari pada waktu itu kurang lebih sekitar 16 tahun. Dari semenjak 16 tahun beliau sudah rihlah. Beliau sudah pergi untuk mencari ilmu. Tentunya beliau lakukan rihlah ini setelah beliau mendapatkan ilmu dari ulama-ulama negerinya, ya, dari ulama-ulama setempat. Kemudian beliau ingin berusaha menambah ilmu, akhirnya beliau melaksanakan perjalanan jauh, pergi ke kota-kota yang di sana hidup dengan ilmu. Beliau mengkisahkan tentang dirinya. Kata beliau, dakhaltu ila Syam wa Misr wal Jazirati marratain. Aku masuk ke negeri Syam, ke negeri Mesir dan ke negeri Jazirah 2 kali. Dan aku pergi ke kota Basra 4 kali. Dan aku tinggal di kota Hijaz selama 6 tahun. Dan aku tidak bisa menghitung kira-kira berapa kali aku masuk ke kota Kufah dan Baghdad bersama para ahli hadis. Coba subhanallah, berapa negara subhanallah yang dilampaui oleh Imam Bukhari untuk mendapatkan ilmu Allah. Ini semangat yang sangat luar biasa. Kita kadang ya pergi dari satu kota ke kota yang lain saja, subhanallah, malasnya luar biasa. Ya. Dan itu kadang tidak bisa dibayangkan ya. Apalagi ketika datang futur. Ya. Sebetulnya kalau kita perlu bertanya, atau mungkin nanti di antara kita yang bertanya, kira-kira Imam Bukhari pernah nggak sih futur? Kok bisa beliau pergi gitu, bukan jalan-jalan ya, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berjumpa dengan para ulama, untuk mendapatkan ilmu dan hadis dari mereka. Ya. Tentunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika dia sudah merasakan manisnya ilmu, dia tidak akan mendapatkan rasa futur. Ya. Oleh karenanya semangat beliau sangat luar biasa di dalam menuntut ilmu. Kemudian di antara hal yang menunjukkan semangat beliau dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Muhammad bin Yusuf, murid beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa aku pernah berada bersama Imam Bukhari di rumahnya. Dan waktu itu adalah waktu malam hari. Ketika aku tertidur, aku mendengar Imam Bukhari bangun untuk melaksanakan sholat dan untuk membuka lembaran-lembaran kitabnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan muraja, beliau lakukan muzakar, beliau lakukan untuk mengulang hadis yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Dan Muhammad bin Yusuf mengatakan, kalau tidak salah Imam Bukhari melakukan hal itu sebanyak 18 kali. Subhanallah, dalam satu malam beliau bangun untuk sholat, kemudian beliau buka lembaran kitabnya untuk merajaah ilmu yang dia dapatkan, kemudian dia tidur, kemudian dia bangun kembali. Subhanallah, sebanyak 18 kali. Ini semangat yang sangat luar biasa. Dan jarang sekali ada semangat ini pada diri-diri kita, wahai para penuntut ilmu. Kadang kita, ilmu yang kita pelajari, itu hilang bersama waktu. Tidak ada semangat untuk mengkaji ulang, tidak ada semangat untuk melihat catatan dan ringkasan kita. Oleh karenanya apa yang kita dapat? Apa yang kita dapatkan? La syai.
Tidak ada yang kita dapatkan. Seakan-akan kita apa? Seakan-akan kita tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya kita merasa futur. Ternyata sudah berjalan waktu, kita seakan-akan tidak mendapatkan ilmu. Ngapain aja kita kalau kayak gitu? Nah, ini yang membuat atau salah satu sebab kebanyakan kita ya merasakan penyakit futur. Contoh yang lain yang menerangkan tentang semangat Imam Bukhari di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah duduk di majelis para ulama. Duduk di majelis para ulama. Artinya dia tidak mendengarkan ilmu dari jauh. Seperti sekarang, tidak mendengarkan ilmu dari online. Ya. Imam Bukhari langsung duduk di majelis para ulama. Ya. Di majelisnya Ali bin Madini. Di majelisnya Ishaq bin Rahuya. Subhanallah. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ali bin Madini dan Ishaq bin Rahuya, ketika dia menyampaikan hadis, itu selalu mukanya melihat kepada Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau khawatir apa yang dia sampaikan ternyata keliru dan dibenarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya gurunya ini mengakui keilmuan Imam Bukhari, ketinggian ilmu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini adalah beberapa contoh dari Imam Bukhari bahwa di antara metode beliau dalam mempelajari agama Allah adalah adanya semangat yang membara di dalam hatinya untuk mendapatkan ilmu Allah, adanya semangat yang sangat luar biasa di dalam dirinya untuk mempelajari dan mengkaji ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang selanjutnya berkaitan dengan metode Imam Bukhari dalam mempelajari agama Allah. Beliau itu memilah dan memilih guru-guru yang beliau ambil ilmunya. Artinya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mengambil ilmu dari semua ulama. Ya. Beliau sebelum mengambil ilmu, beliau mencari tahu terlebih dahulu apakah guru yang saya akan ambil ilmunya nih akidahnya benar, akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya akidah salafus saleh. Dan ini memang yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat cerdas. Tidak mungkin dia ingin mendapatkan ilmu dari orang yang tidak jelas keilmuannya, ilmu dari orang yang tidak jelas akidahnya. Kadang ya dalam permasalahan dunia saja ya, apakah ada di antara kita, misalkan kalau seandainya kita orang kaya, bisnismen gitu, kita mengajak partner bisnis kita adalah orang yang tidak kenal? Tentunya tidak ada. Ya, dia akan berusaha untuk mengenali partner bisnisnya terlebih dahulu. Bagaimana nih? Bisnisnya lancar atau enggak? Bagus nggak sih cara bisnisnya? Berapa sih kira-kira omset yang dia dapatkan? Terus kemudian aku akan mendapatkan berapa? Nah, seperti itu juga pandangan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mau rugi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mau menyesal. Beliau tidak mau mengatakan ketika berjumpa dengan Allah bahwa ilmu yang saya dapatkan dari dia, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan dirinya, kenapa engkau tidak mempelajari terlebih dahulu akidahnya, agamanya, sehingga dia mengajarkan kepadamu kesesatan, sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari adalah ulama yang cerdas, ya. Beliau tahu metode mana yang baik untuk mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu caranya beliau memilih guru-guru, ulama-ulama yang beliau ambil ilmunya, dan akidahnya adalah akidah yang safi. Akidahnya adalah akidah yang bersih, murni, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang tidak ternodai dengan bid'ah dan kesyirikan. Di antara hal yang menunjukkan akan hal tersebut, coba kita tengok kitab Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah memberi sebuah bab dengan judul Babu Ithmu Man Awa Muhaditha. Bab dosa orang yang melindungi pelaku dosa. Bab dosanya orang yang melindungi pelaku dosa. Orang yang belajar dari seorang pelaku maksiat, secara tidak langsung dia memberikan persaksian baik kepada orang tersebut. Ini jika seandainya dia pelaku maksiat. Lalu bagaimana dengan pelaku bid'ah? Tentunya para ulama sepakat bahwasanya bid'ah lebih besar daripada maksiat. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Syarh Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, artinya muhaditha di sini adalah alladzi ahdatha fasadan fil ard, yaitu orang yang menciptakan keburukan di atas permukaan bumi. Keburukan ini bersifat umum, dan yang paling besar adalah keburukan yang berkaitan dengan dosa syirik, kemudian bid'ah, dan selanjutnya diikuti dengan maksiat. Ya, di dalam bab lain Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah bab yang berkaitan dengan babul iqtida'i bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab
beriktida, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bab ini beliau menyebutkan sebuah hadis. Ya, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Da'uni ma taraktukum, innama halaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Da'uni ma taraktukum, ya, innama ahlaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian membiarkan aku apa yang aku telah sampaikan kepada kalian, apa yang aku telah ajarkan kepada kalian. Ya, jangan banyak bertanya, jangan banyak menyelisih apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Karena sesungguhnya ya, orang-orang sebelum kalian itu hancur, itu binasa karena dia banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya, karena dia banyak menyelisih perintah Nabi, perintah Nabi mereka. Ya, banyak menyelisih perintah Nabi mereka. Jika seandainya menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab kehancuran mereka, tidakkah menyelisih atau guru yang memiliki akidah yang menyelisih akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan menyebabkan kehancuran murid-muridnya? Sangat jelas, ya, akan menjadikan murid-muridnya ikut rusak, ya, akan menyebabkan murid-muridnya berakidah dengan akidah yang keliru, ya. Nah, sekarang di sini apa yang menunjukkan dari perkataan Bukhari bahwasanya beliau memilah dan memilih guru yang akan beliau ambil ilmunya. Di antara yang menunjukkan akan hal tersebut adalah perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, "Katabtu an 1080 nafsa." Sesungguhnya aku mengambil hadis atau mencatat hadis dari 1080 orang. Laisa fihim illa sahibu hadis. Dari 1080 orang tersebut tidak ada di antaranya kecuali sahibu hadis. Maksudnya sahibu hadis itu adalah ahli hadis. Siapa ahli hadis? Mereka adalah ahlu sunnah pada zamannya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan yang menunjukkan atau mentafsirkan kata sahibu hadis di sini adalah perkataan Imam Bukhari yang lain, di mana beliau mengatakan, "Lam aktub illa amman qala al-imanu qaulun wa amal." Aku belum pernah mencatat ilmu dari seseorang kecuali dia mengatakan bahwasanya iman itu perkataan dan juga perbuatan. Dan ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karenanya pada perkataan beliau yang lain, beliau meninggalkan banyak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang diragukan akidahnya oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, kemudian metode yang lain yang ditempuh oleh Imam Bukhari adalah al-insatu lil ulama, mendengar, ya, dengar ketika ulama menyampaikan, dengarkan, ya, kemudian diikuti. Ya, akan tetapi yang menyampaikan kebenaran tersebut adalah yang benar-benar ulama, ya, yang benar-benar ulama yang akidahnya lurus. Ya. Imam Bukhari rahimahullah taala memberi sebuah bab di dalam kitab sahihnya dengan babul insati lil ulama, bab mendengar kepada penjelasan para ulama, ya, kepada penjelasan para ulama. Kemudian di antara praktek Imam Bukhari pada hal ini tentunya adalah Imam Bukhari rahimahullah taala ketika beliau duduk di majelis guru-gurunya, beliau tidak pernah berbicara ketika gurunya berbicara, ya, justru malah beliau mendengarkan dengan seksama dan tidak berbicara kecuali jika diizinkan oleh gurunya. Karena jika seandainya Imam Bukhari berbicara di majelis gurunya, tidak mungkin Imam Bukhari menghafalkan hadis pada satu waktu. Karena Imam Bukhari rahimahullah taala ini terkenal ketika dia duduk mendengarkan majelis, hadis yang disampaikan oleh gurunya itu dihafalkan oleh beliau pada waktu itu juga. Artinya tidaklah beliau meninggalkan majelis gurunya, melainkan beliau telah menghafalkan hadis-hadis tersebut. Pernah pada suatu saat Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Wa rubba haditsin bisyam katabtuhu bi Misr." Boleh jadi hadisnya aku mendengarkan di negeri Syam, aku mencatatnya di mana? Aku mencatatnya di negeri Mesir. Aku mencatatnya di negeri Mesir. Dari mana beliau mencatat? Dari hafalan beliau. Ini menunjukkan tentang bahwasanya beliau ketika duduk di majelis ilmu, beliau mendengarkan para ulama, Kemudian, ya, yang lain, metode beliau yang ditempuh oleh beliau dalam mempelajari agama adalah memperhatikan adab. Penting memperhatikan adab. Sebagian orang mengatakan bil adab tafhamul ilm. Dengan engkau beradab di hadapan para ulama, dengan engkau beradab
dengan kitab-kitab para ulama, dengan engkau beradab kepada para penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ilmu kepada dirimu. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari pernah mengatakan bab mansu'ila ilman wa huwa mushtaghil. Bab seseorang yang ditanyai tentang ilmu akan tapi dia sedang sibuk. Nah, di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari menjelaskan inti dari bab ini. Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan tentang adab seorang ulama dan juga penuntut ilmu. Setelah beliau menjelaskan adab ulama yang ditarik dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, beliau menyebutkan ada penuntut ilmu yang dapat ditarik dari hadis yang disebutkan pada bab tersebut. Kata beliau, wa ammal muta'allim falima tadammanahu min adabis sa'il alla yas'al al-'alim wa huwa mushtaghilun bighairihi. Dan adapun penuntut ilmu, ya, di antara adab penuntut ilmu, dia tidak bertanya kepada seorang alim, seorang ulama yang dia sedang sibuk dari yang dia sedang sibuk dengan yang lain. Artinya seorang penuntut ilmu tidak bertanya ketika gurunya misalkan ya sibuk membaca kitab, misalkan dia tidak bertanya kepada gurunya ketika gurunya sibuk dengan tetangganya, ya. Seorang penuntut ilmu akan berusaha mencari waktu yang tepat, ya, untuk bertanya ilmu kepada gurunya. Dan ini adalah berkaitan dengan adab. Di antara adab, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala dan yang menghiasi akhlak Imam Bukhari rahimahullahu taala sehingga beliau mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak, ya, tentunya banyak kalau kita pelajari dalam kitab Sahih, banyak sekali. Tapi saya ingin menyimpulkan di sini sedikit saja, yaitu tentang Imam Bukhari rahimahullahu taala. Beliau banyak menyibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan satu contoh saja. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab yang berkaitan dengan al-khusyu' fi shalah. Babul khusyu' fi shalah. Khusyuk ketika melaksanakan salat. Dan ini langsung dipraktekkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Pada suatu saat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sedang melaksanakan sholat. Ketika beliau sholat, ya, datang seekor hewan seperti tawon. Ya. Tawon ini subhanallah menyengat Imam Bukhari di 17 titik. Akan tetapi Imam Bukhari tidak bergerak sedikit pun. La ilaha illallah. Ketika Imam Bukhari menyelesaikan sholatnya, beliau berkata kepada orang yang di sampingnya, coba lihat apa yang menyentuh, mengganggu tubuhku ketika aku sholat. Ternyata dia adalah seekor tawon yang telah menyengat Imam Bukhari pada 17 titik pada tubuhnya. Apa kata Imam Bukhari? Sesungguhnya aku sedang membaca sebuah ayat dan aku tidak ingin ayat yang aku baca itu terputus. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah etika dan akhlak adab yang baik penuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada para penuntut ilmu yang tidak memiliki adab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Imam Bukhari rahimahullahu taala memberikan sebuah bab dalam kitab sahihnya berkaitan dengan mengkaji Al-Qur'an. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an, kedudukannya sama dengan kedudukan para malaikat. Coba lihat kepada amal dan praktek Imam Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dia berusaha untuk menghatamkan Quran sehari 2 kali. Sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Ini adalah seorang penuntut ilmu yang hakiki, yang sejati. Ya, dia tidak hanya mempelajari ilmu, akan tapi dia juga mempraktekkan ilmu tersebut pada kesehariannya. Dan masih banyak adab-adab yang lain. Kemudian di antara metode Kemudian di antara metode Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hifdzul ilm, yaitu menghafalkan ilmu. Menghafalkan ilmu. Ya ikhwah, ilmu ini harus kita hafal. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala pernah mengatakan, la yumkin li ahadin an yanala al-ilma bil hifdz. Tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu tanpa hafalan. Engkau ingin mendapatkan ilmu, engkau hafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, hafalkan kitab-kitab yang telah diringkas oleh para ulama. Imam Bukhari ketika umur beliau mencapai 16 tahun, beliau telah menghafalkan kitab-kitabnya Ibnu Mubarak, beliau telah menghafalkan kitab-kitabnya Waqi', dan beliau telah menghafalkan banyak hadis. Beliau pernah menceritakan tentang dirinya, kata dia, ahfadhu 100,000 haditsin sahih wa 100,000 hadis ghair sahih. Aku menghafalkan 100,000 hadis sahih
dan 200.000 hadits yang dhaif, yang tidak sahih. Dan hafalan Imam Bukhari sangat luar biasa, sangat kuat. Ada sebuah kisah yang cukup menarik, ya. Ketika itu Imam Bukhari rahimahullah taala dipanggil ke kota Baghdad. Imam Bukhari ingin dites hafalannya. Setelah mereka melakukan perjanjian untuk berkumpul dengan Imam Bukhari, akhirnya Imam Bukhari duduk di tengah-tengah para ulama. Nah, ulama kota Baghdad ketika itu sudah membuat إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا